Kalau karakter Sintayong ada di Nova wajar, karena Nova adalah asisten pelatih dari Indonesia yang paling lama bersama Sintayong. Dan itu biasa, kayak misalnya dulu kan Mourinho, asistennya Bobby Robson, dia ngambil banyak dari Bobby Robson ilmunya kan. Artinya seorang murid mengambil ilmu banyak dari guru itu hal yang biasa gitu kan. Pemain-pemain kadang-kadang kalau dilatih sama pelatih dari asing, itu mereka nurut gitu. Pernah ngerasain itu? Iya, pernah saya rasain. Nggak di klub aja deh, nggak usah timnas? Ya, saya kan Heng Wulem. Oh iya. Tapi kita karena memang juga kita di klub itu banyak pemain-pemain senior, jadi itu saya belum sempat berpikir pelatih asing atau pelatih lokal itu bagus yang mana atau apa. Karena apa? Kekeluargaan dan solidnya kita, hubungan yang baik antara pelatih, pengurus sama pemain. Waktu itu sempat kita tanamkan seperti itu. Assalamualaikum Sportifiers, kabar baik buat Anda. Masih dalam suasana bulan Syawal, artinya masih lebaran. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Dan kali ini podcast Sportify bertopik Timnas U17 lolos Piala Dunia. Timnas senior akan menyusul. Sudah hadir di studio tamu saya, seorang pemain diaspora dari planet lain. Siapa dia? Coach JW. Terima kasih. Terima kasih, makasih Bang Usut. Bekasi kan planet lain katanya, bercandaannya. Jauh banget. Jadi saya anggap diaspora. Dan di sebelahnya, siapa lagi kalau bukan Bung Akmal. Oke. Thank you Bung Akmal sudah hadir. Coach Jabrik. Nah, kita ngomongin seperti yang lain juga omongin. Tapi tentunya kita mau ada yang beda dong. Karena apa? Saya menghadirkan mantan pemain dan komentator. Komentator yang ngamuk kalau disindir. Lu bukan pemain, sok tahu lu, bilang gitu. Nah, makanya saya backing dengan Coach Jabrik. Tapi tanya dulu, namanya Nur Alim kenapa dipanggil Jabrik? Nah, mulanya bagaimana tuh? Tuh, lucu kan? Tapi udah dibahas di podcast lu. Tapi nggak apa-apa diulang. Jadi gini pertanyaannya, coba ceritain dikit dulu. Ini karena kan bisa jadi banyak penggemar sepak bola nasional kan yang baru-baru nih. Yang orang bilang bocil, newcomer. Nggak ada yang tahu kalau dia pemain terbaik Liga Indonesia. Makanya pernah jadi pemain terbaik Liga Indonesia. Kalau nggak salah 51 lebih cap-nya di timnas. Coba ceritain dari awal dulu. Ini bicara bola. Berarti saya urunan dulu nih Bang. Jangan serius-serius ah. Iya, Gaya Bekasi aja. Jadi awal mulanya saya jadi pemain bola ini sebenarnya sih nggak langsung kita masuk di tim. Ini kan masuknya ini dari keluarga ini Bang Yusuf. Oh gitu. Titipan. Iya. Bukan titipan. Jadi keluarga saya ini lelaki semua. Oke. Gitu. Jadi di keluarga saya ini ada 8 saudara. Laki semua? Lelaki semua, yang terakhir cewek. Oh oke. Disitulah saya awal mulanya. Karena apa? Masa sih laki-laki saya disuruh kalau habis pulang sekolah tuh suruh nyuci piring. Nah dari situlah kita suruh ngepel. Iya, suruh ngepel atau apanya, habis makan nyuci piring atau apa. Disitulah saya timbul ada keinginan. Daripada gua di rumah habis sekolah atau apa, terus disuruh-suruh sama orang tua, lebih baik gue pengen main bola aja lah. Disitulah awalnya. Masih SD nih ya? Masih SD itu Bang Mal. Akhirnya kan rumah saya ini kan di Bekasi, tepatnya di Kampung 200 tuh, alun-alun Bekasi. Di situ kan tahu sendiri, alun-alun Bekasi itu kan ada lapangan bola Bang Mal. Disitulah lahir pemain bola semacam kayak Warta Kusuma, Maman Suryaman, Dudung Abdullah, yang mereka semuanya pemain-pemain nasional, tapi mereka asli Bekasi. Di situ ada keinginan saya untuk jadi pemain bola. Tapi di atas orang tua, engkong, buyut nggak ada yang main bola? Orang tua itu semuanya, mohon maaf ya kan, karena di Bekasi itu juga kan memang kawasan di daerah saya itu jawara. Asik. Iya, jadi saya nggak mau dong, masa babe jawara, saya ikut jawara juga nggak bisa. Kan gitu lah. Jawara itu kan sama dengan juara. Iya. Ya, akhirnya ada keinginan saya untuk buat lebih baik saya mengembangkan karir di sepak bola. Karena memang jadi yang pionirnya di keluarga tuh Coach Jabrik? Iya, ada selain saya itu kan ada. Adiknya juga ada, kakak saya juga pemain bola juga Bang Yusuf, tapi nggak seperti saya gitu. Mereka cuma bisa main bola cuma di kampung-kampung aja. Cuma untuk buat meningkatkan jadi pemain-pemain yang istilahnya mengembangkan sampai ke atas, sampai pemain-pemain di liga kan,
saya sama adik saya, Bang Akmal. Jadi situ ada keluarga saya ini semuanya Nur semua. Jadi dari Nur Jaya, Nur Amin, Nur Abi, Nur Alim, Nur Jali, Nur Apik, nah Nur Hasan Basi juga pemain bola juga. Ada saya terakhir itu cewek itu perempuan. Di situ saya. Ada Nurnya juga. Ada Nurnya semuanya, pokoknya semuanya serba Nur, ya kan. Akhirnya saya bermain masuk di klub itu. Waktu itu kan belum ada SSB, Bang. Nggak ada sekolah sepak bola. 90 awal, Iya, 80 akhir, belum SSB namanya ya? Iya, masih ada klub yayasan lah. Saya masuk di situ namanya Bekasi Putra. Dan hebatnya juga di Bekasi itu bekas pemain nasional juga Oyong Lisa. Iya, banyak. Pelatih saya. Awal pertama saya pelatih di Bekasi itu saya digembleng sama Oyong Legend Lisa. itu. Legend, pas banget posisinya pemain belakang. Iya, iya. Nah, akhirnya saya latihan di situ, Bang, di Bekasi Putra. Di situ saya berkarir di usia-usia yang berapa. Dulu kan belum ada yang namanya Danon atau apa, Bang Akmal. Saya ada Piala Suratin, ada yang namanya Piala Yapopi. Iya. Waktu itu kan, akhirnya saya karena postur badan terus mendukung. Saya juga punya teknik dasar untuk buat sebagai pemain bola. Akhirnya saya direkrut. Ya ketika udah masuk Suratin artinya udah ditabalkan main bola lah. Betul. Nah, konon kabarnya juga kan story-nya di usia junior masih under 17 itu pernah masuk timnas seleksi. Itu awalnya memang dari Piala Suratin juga. Oke. Pak Yusuf. Dipantau dari Suratin. Dipantau dari Suratin. Nah, waktu itu kan Bekasi kan pemain-pemain muda talentanya yang di Bekasi itu kan mungkin bagus-bagus semuanya. Terbentuklah di situ dan mereka kebanyakan mereka mengambil dari anak-anak Bekasi plus dari pemain-pemain dari Jawa Timur semuanya juga ada di situ. Jadi saya ditampung dari hasil seleksi turnamen Piala Suratin itu akhirnya ada. Jadi udah moncer tuh ya? Udah moncer, saya udah paten di situ. Akhirnya ada seleksi untuk buat perekrutan pemain timnas. Ada yang datang dari talent scouting dari Irak. Pelatih Irak waktu itu ada dari PSSI melihat pemain-pemain yang berkualitas yang ada di turnamen Suratin. Dari 150 Bang Yusuf, itu cuma yang diambil itu 10 orang. Berarti yang terbaik 10 diantaranya saya. Luar biasa. Jadi sama Zahabi Goli. Zahabi Goli kan jebolan Suratin kan? Goli itu ada pemain yang bertalenta yang ada di Bekasi. Pernah juga saya latih dan juga itu ada dari binaan dari anggota dari Askot Kota Bekasi. Itu, maksudnya yang di timnas U17 sekarang? usia 17 ada 2 loh. Iya. Siapa aja? Goli sama Rafa. Nah, jadi ada 2. Bekasi punya tuh? Bekasi semuanya binaan Biasa. dari SSB yang ada di Bekasi. Tapi mereka bukan sebagai pemain belakang. Iya, Nah, iya. sekarang Goli pemain gelandang. Iya. Tapi disitulah sukses juga di pembinaan dari Bekasi. Ada pemain seperti Goli, seperti Rafa. Mudah-mudahan ada timbul lagi pemain-pemain muda yang dari Bekasi. Semoga. Ya, Sportifier itulah Coach Nur Alim, Jabrik, Coach GB bahkan populernya di lapangan kan. Dia menjadi cahaya di lapangan. Mentang-mentang namanya Nur. Nur cahaya. Cahaya gelap ya. Benar menjadi cahaya di lapangan pada masanya timnas dan beberapa klub besar. Nah, Bu Akmal, ini kita sekarang sukses kan. Timnas U17 lolos di Piala Dunia lewat kualifikasi. Sebelumnya kan jadi tuan rumah. Betul. Zaman jauh sebelumnya juga menggantikan negara lain. Kalau nggak salah zaman Bambang Nurdiansyah ya. Enggak, 1990 kita main pelatihnya Muhardi, kemudian Indra Thohir sama Parmin. Itu angkatan Eko Purjanto. 1990 kita lolos sampai semifinal. U17 Piala Dunia. Semifinal Piala Asia. Jadi artinya apa yang dicapai oleh Coach Nova hari ini sebenarnya Ada jejaknya ya? Ada jejaknya dan Coach Nova diharapkan ya setidaknya bisa melewati sukses dari Coach Indra Thohir ketika itu semifinal 1990 itu pemainnya Eko Purjanto, Uci Sanusi gitu kan. Nah, terakhir 2018 Coach Fahri Husaini juga lolos 8 besar gitu kan. Partai pertama menang lawan Iran, hampir mirip nih jalannya. Cuma di partai keduanya imbang lawan Vietnam, imbang juga lawan India. Akhirnya juara grup, tapi di perempat final kalah 2-3 dari Australia. Nah sekarang Coach Nova ini kan kalau bicara hasil hampir mirip, menang lawan Korea Selatan, tim yang diunggulkan. Tapi kemudian selanjutnya menang lawan Yaman. Saya pikir ini adalah prestasi di antara yang sekian banyak
kita ikut 4 kali Piala Asia ini. 2008 kita ikut juga tapi penyisian grup, 2010 juga ikut penyisian grup. 5 kali maksud saya, kemudian 1990 kita semifinal, 2018 Coach Fahri Husaini perempat final sama Coach Nova. Cuma yang membedakan Coach Nova adalah bahwa selain lolos perempat final, lolos Piala Dunia. Ya, karena ini adalah perubahan dari aturan FIFA di mana untuk Piala Dunia 2025 jumlah pesertanya bertambah dari sebelumnya ketika kita jadi tuan rumah 24, sekarang 48. Artinya 2 kali lipat pesertanya. Di mana Asia waktu zamannya Coach Fahri Husaini itu hanya 4. Jadi semifinalis yang lolos sekarang menjadi 8 gitu kan. Artinya ini jalan yang kemudian mempermudah dalam tanda kutip ya Indonesia untuk lolos Piala Dunia karena perempat final saja. Jadi kalau ada yang memberi catatan quote unquote ada diliputi keberuntungan dan kemudahan. Ya, menurut Anda bagaimana? Orang tuh kadang-kadang salah berpikir tentang keberuntungan. Kalau bahasa saya hoki ya. Hoki itu kan orang menganggap bahwa kita duduk leyeh-leyeh dapat durian runtuh gitu kan. Enak-enak enggak. Hoki itu dalam bahasa Al-Qur'an disebut 40 ayat loh dalam Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun gitu kan. Ini mumpung ngomongnya sama Nur Alim kan. Mumpung masih suasana lebaran. Betul. Artinya gini loh, apa namanya keberuntungan itu kalau dalam konteks Islam adalah hoki itu adalah palaha tuh, kalimatnya palaha atau turunan dari itu muflihun dan sebagainya. Itu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu, orang-orang istimewa. Tidak, kita nih semua kerja bareng sama-sama 24 jam, banting tulang. Mungkin Bang Jabrik dapatnya 1 juta, Bang Yusuf dapatnya 1.500.000, saya dapatnya 500.000, padahal kerjanya sama. Itu kan bagian dari hoki dan keberuntungan. Dan itu yang menurut saya itu yang kita miliki saat ini gitu kan. Yang pertama saya ingin mengatakan bukan berarti kita tidak mengapresiasi, kita harus apresiasi sukses ini sukses luar biasa, apresiasi Coach Nova yang 1 tahun penuh menangani tim nasional ini dan kita harus memberikan penghormatan khusus karena kita lolos Piala Dunia lewat babak lewat babak kualifikasi. Tapi perlu ada catatan juga, yang pertama kan segala sesuatunya itu ada keberuntungan tangan garis tangan. Kebetulan kali ini kita diuntungkan dengan salah satunya adalah grup ini tidak terlalu berat menurut saya ya. Karena saya udah prediksi dari awal dari 3 tim nasional U20, U17 dan senior yang berpotensi lolos Piala Dunia adalah U17 dari hasil undian. Karena kalau dari hasil undian kita ini kan lawan terberat kita Korea Selatan. Dan kebetulan Korea Selatan bisa kita kalahkan. Yang kemarin ramai Sintayong menganggap bahwa sepak bola Asia Tenggara sudah maju tapi Korea Selatan tidak beruntung karena kalah lawan Indonesia, karena memang Korea Selatan tampil luar biasa. Tapi ini bagian dari strateginya Coach Nova yang akhirnya mampu meraih kemenangan walaupun lewat penalti. Hampir mirip ketika Piala Asia kita kan kalahkan Vietnam lewat penalti. Kita beruntung kenapa? Kawan-kawan kita di Asia Tenggara kan lawan-lawannya berat. Misalnya Thailand udah gugur nih. Karena lawannya adalah Uzbekistan, Arab Saudi, Cina. Kemudian Vietnam grupnya berat juga. Di Vietnam itu grupnya Jepang, kemudian ada Uni Emirat Arab dan satu lagi Australia gitu. Artinya ada faktor di mana kita bisa lolos. Keistimewaan kita adalah kita dapat grup yang Yaman dan Afghanistan menurut saya di bawah gitu, di bawah dari Indonesia. Tapi yang paling penting PR-nya menurut saya adalah sama Coach Nova bukan kita lolos Piala Dunia. Apakah tim Coach Nova ini nanti ke depan akan jadi generasi yang meneruskan regenerasi di tim nasional? Karena apa? Menurut saya kayak misalnya Coach Fahri Husaini 2018 yang tersisa di tim nasional angkatan Coach Fahri Husaini itu kan Hernando Ari. Sisanya nggak ada. Betul. Oke, Bung Akmal, tentang perjalanan nanti U17 sampai ke senior nanti saya akan kulik lagi. Tapi sebelumnya saya ke Coach JB dulu nih. JB apa JB sih enaknya? JB dong. JB. Coach, kenal baik dengan Coach Nova kan? Ya kebetulan sahabat saya. Ya kalau junior ya? Ya kalau dibilang junior ya junior lah gitu. Punya pengalaman dengan Coach Nova? Ya mungkin kalau untuk buat kita bermain bareng di tim nasional ya mungkin beda ya, karena saya sudah pensiun dari timnas, Coach Nova baru kan gitu. Tapi di satu sisi di kursus kepelatihan itu waktu itu kita satu gelombang waktu kursus lisensi. Nah mungkin disitulah mungkin karena saya lihat juga memang udah garis tangannya juga yang bilang sama Bang Akmal, bapaknya juga kan pelatih, ya kan Pak Sartono, idola saya juga waktu di Asabar juga kan pelatih yang benar-benar keras, sampai sekarang juga ngikutin juga kan gitu. Saya senang sekali sama Coach Nova
waktu dia kursus memang dia banyak sekali menimba ilmu untuk buat memang di kursus kepelatihannya Bang Yusuf. Katanya punya pengalaman di Surabaya ketemu Coach Nova, terus waktu itu dia bersama Sintayong. Bagaimana tadi ceritanya? Ya, Respect dia sama Anda ketika hadir. iya. Gimana ceritanya? Ya waktu itu sih enggak. Saya datang ke Jogja itu Jogja ya, bukan Surabaya? Ke Jogja. Memang waktu itu Coach Sintayong itu kan waktu itu bermain timnya kan lagi sedang bertanding. Kan masih asistennya kan Coach Nova. Di situ mungkin ada asisten-asistennya yang mereka untuk buat sekarang nih jadi pemain Piala Dunia ini usia 17 yang mereka home base di Jogja. Sambil mereka juga menyeleksi pemain-pemain yang bakal direkrut untuk buat penambahan pemain-pemain di situ. Nah, saya datang ke situ lah Bang Yusuf. Saya lihat seperti apa sih programnya, apa semuanya. Ternyata mereka dari hasil seleksi, dari hasil latihan atau mereka melaporkan sampai sejauh mana nih perkembangan dari pemain-pemain muda ini gitu loh, dilaporkan ke Coach Nova. Karena Coach Nova kan head coach-nya dari usianya 16 ini. Gitu. Saya lihat perkembangannya pesat sekali dan mereka pemain-pemain talenta muda yang sekarang Coach Nova pegang sekarang ini memang perkembangannya pesat, terutama di kondisi fisik loh Bang Yusuf. Kenapa begitu? Ya karena mungkin belajar dia. Kan saya bilang tadi, Coach Nova itu ya kursus itu selalu untuk buat yang para mentor-mentornya itu termasuk Sintayong itu mungkin dia rajin mencatat atau apanya untuk buat jadi seorang pemain sepak bola. Ada penekanan pada fisik. Jangan-jangan memang dia mengadopsi STY. Iya. Karena memang yang sekarang sempat dibilang bahwa Sintayong itu pasti yang di awal untuk buat menjadi pemain sepak bola itu. Setuju ya? Sekarang saya setuju fisik. Ternyata memang itu fisik. Ya, sepak bola resultan kan sekarang mengedepankan fisik sebagai salah satu kekuatan utama menurut saya kan. Jadi hasil, yang penting hasil. Kalau dulu misalnya eranya Bang Jabrik ya era 1990 kan kita masih menemukan pemain-pemain nomor 10 yang luar biasa gitu kan yang bermain dengan karakter, punya seni dan sebagainya. Sekarang sepak bola sudah permainan kolektif di mana fisik menjadi faktor prioritas utama. Bung Akmal sekarang. Kita memang kadangkala timnas itu moncer di usia kelompok umur. Ya kan ada sejarahnya lah perjalanan itu. U17, U23, ya kan U23 oke lah. Kita lama tak pegang medali SEA Games tapi kan selalu final tuh. Di AFF juga begitu. Nah, tetapi mereka yang dini ini yang U17, 20, 23 itu suka patah di tengah jalan, Bang. Banyak contohnya. Itu karena apa? Ya, yang pertama ini fenomena bukan cuma Indonesia, negara-negara lain seperti Brazil juga kan banyak juga pemain-pemain muda mereka rontok gitu kan. Misalnya contoh Adriano, akhirnya rontok juga kan. Rontok itu kan bisa ada satu hal yang mempengaruhi misalnya kondisi psikologi dia, kemudian motivasi dia juga, termasuk adalah pergaulan dan lingkungan. Termasuk ekosistem sepak bolanya. Nah, gitu kan. Nah, saya melihat bahwa kenapa kita luar biasa bagus di usia muda, bahkan kalau kita lihat usia 9, 10 Bang Jabrik ya. Kita tuh kalau di luar negeri juara terus tuh. Ya kan SSB mana aja main di luar negeri, Kuala Lumpur, di Thailand kita juara terus. Lewat semua. Nah, sayangnya jenjang ini terputus gitu kan. Ketika U17 mereka tidak punya kompetisi berikutnya, kompetisi loh bukan turnamen. Nah, yang sehingga kemudian bakat-bakat mereka, kemampuan mereka tidak terasa. Kata orang kan sepak bola itu repetisi, pengulangan. Ketika kemudian dia tidak bermain dalam waktu 3-4 bulan misalnya, hilang kan kemampuan. Dan kalau kita bicara itu, Bang Yusuf, saya jadi ingat, kita ini punya generasi golden generation yang cukup banyak. Dulu ada Primavera. Tapi kemudian yang tersisa di antara Primavera itu bisa dilihat namanya ya Kurniawan, Bima Sakti gitu kan. Selainnya kemudian hilang gitu kan. Nah, setelah itu ada Baretti. Nah, Nova Arianto kan termasuk saya mengikuti Nova Arianto sejak di Baretti itu kan. Dan ini pemain yang luar biasa. Ketika masuk Baretti masih striker loh dia. Kemudian berubah fungsi jadi back yang kemudian identik dengan suster ngesotnya. Selebrasi ya kan di Persib Bandung. Ini artinya apa? Kenapa Nova Arianto sukses? Saya pikir bahwa dia punya dua karakter yang bisa diadaptasi di lapangan ya, di mana dia juga punya naluri striker, dia juga punya naluri main belakang. Jadi saya melihat dalam pencapaian yang sudah diraih ini adalah lini belakang kita itu luar biasa bagus. Kalau kita lihat dari kualifikasi nih misalnya,
Kita itu baru kebobolan kemarin lawan Yaman aja. Kita menang 1-0 lawan Kuwait. Kemudian kita menang 10-0 lawan lawan Mauritania Utara. Kita imbang 0-0 lawan Australia. Sekarang kita menang 1-0 lawan Korea Selatan. Kita menang 4-1 lawan Yaman. Baru 1 gol loh kebobolan. Artinya ramai orang publik melihat Nova banyak belajar dari Sintayong. Dapat ada gimana? Ya, saya melihat karakter miniatur Sintayong ada di Nova, makan saya lihat gitu kan. Karakter cara melatihnya apa? Nova itu mengedepankan disiplin sangat luar biasa. Subuh pemain harus sudah bangun. No sosmed. No sosmed, nggak boleh main di sosmed. Dan kalau gaya di luar ganti kita lihat video-videonya kan bagaimana dia karakternya mirip dengan Sintayong banget gitu kan. Disiplin, disiplin dan disiplin. Satu soal disiplin. Yang kedua adalah soal fisik. Nova kan mengedepankan fisik benar. Bagaimana tim U17 kita itu dilatih fisik, badannya kan kita lihat. Walaupun ada yang kecil-kecil seperti Fabio, Fabio, tapi fisik mereka sangat luar biasa. Jadi Coach Nova itu menurut saya ya dia sangat banyak mengambil pelajaran dari 5 tahun menjadi asisten Sintayong. Jadi kalau karakter Sintayong ada di Nova wajar karena Nova adalah asisten pelatih dari Indonesia yang paling lama bersama Sintayong. Dan itu biasa kayak misalnya dulu kan Mourinho asistennya Bobby Robson, dia ngambil banyak dari Bobby Robson ilmunya kan, artinya seorang murid mengambil ilmu banyak dari guru itu hal yang biasa gitu kan. Kenapa kita layu sebelum berkembang? Saya ingat banget misalnya waktu Samsudin Umar pegang tim nasional 2008 kalau nggak salah gitu, angkatan Boas Solosa itu kan, Piala Asia. Muncul Boas, ada Atep, ada kemudian Bobby Satria. Tapi yang tersisa tinggal Boas gitu kan. Kemudian setelah itu Egy Maulana Fikri angkatannya. Sorry sebelum Egy Maulana Fikri, Evan Dimas. Yang tersisa kan sekarang di timnas tinggal Dimas Derajat. Ya kan yang lain sudah hilang. Kemudian ada juga Egy Maulana Fikri, terakhir Witan Sulaiman, Bagas Bagus. Ya kan eranya Coach Fahri Husaini. Nah, sekarang eranya dari dari Coach Nova ini saya justru melihat sukses tidaknya Coach Nova ini 4-5 tahun ke depan. Apakah generasi tim nasional ini akan tetap eksis baik itu di kompetisi maupun di tim nasional? Pengalaman Coach Jabrik sebagai pemain dulu ketika dari usia dini masuk ke middle itu apa yang ekspektasi harapan apa sih sebagai pemain hari itu agar performa terjaga hingga sampai ke senior? Kebetulan Anda lolos sampai ke senior. Apa? Ya itu juga nggak terjauh dari kita sebagai profesi sebagai pemain bola ya, Bang Yusuf ya. Kalau memang toh kita udah kondisi kita bagus, sudah latihan. Nah yang saya garis bawahi ini kadang-kadang kan Coach Nova juga kan kalau di ruang ganti itu kan bicaranya ya. Itu kalian main bolanya itu males atau apa. Nah itu sebagai seorang pemain itu ya harus dihilangkan seperti itu. Nah saya ketika saya masih jadi pemain bola Bang Yusuf, itu apa yang sudah saya dapat dari pelatih atau apa itu harus mesti saya jadi jaga. Berangkat dari diri sendiri dari sendiri dong. Terlepas dari ekosistem ya nggak mungkin kayak gitu. Soalnya kan gini, kalau pemain itu kan tahu kondisinya pemain itu kan dari kita sendiri. Apa yang kita sudah dapat dari para pelatih atau apanya harus kita jaga. Karena apa? Suatu saat kita dipanggil untuk buat jadi pemain nasionalnya kita udah siap. Saya sempat begitu Bang. Jadi kalau ketika saya libur di tim nasional, kompetisi liga itu kan berjalan, ya kan? Tapi kan terjaga terus, no. Pas giliran dari pemain liga kita selesai, saya udah punya jangka waktu tuh, udah ada planning untuk buat prepare persiapan saya masuk di tim nasional. Jadi saya nggak ada leha-leha, tetap saya terus berlatih terus, Bang. Nah masalah itu tidak adanya kompetisi jarang ya ketika masih kelompok umur itu Anda rasakan nggak dulu? Kalau di sekarang beda banget sih ya sama zaman dulu. Ya. Kalau dulu kan kita ada lapangan bola itu kita cuma sekedar bisa main bola nendang atau apanya kan karena belum ada pelatih atau apanya. Nah pas giliran kita ada pelatih yang sering kita ini kan kita lakukan ya kita belajar fundamentalnya dulu Bang Yusuf atau apa kan kita belajarnya dari situ juga Bang Yusuf. Gitu. Jadi catatan pengalaman Coach Jabrik agar nih, ini tips nih ya, agar pemain-pemain muda kita nih di seluruh tanah air yang lokal ya katakanlah, yang tidak diaspora nih, agar bisa tembus sampai ke timnas tuh bagaimana gitu loh, selain memang dari dalam diri sendiri ditekadin.
Ya, ke satu ya sekarang kan sudah banyak nih pemain-pemain yang pemain diaspora ini yang sudah membela timnas. Senior. Pemain-pemain sekarang yang sudah dipegang sama Coach Nova ini, yang baru talenta mudanya yang baru. Kita kan belum tahu nih. Kata yang Bang Akmal bilang zamannya Egi, zamannya apa sekarang Coach Nova. Nah, kalau kalian pengen jadi pemain sepak bola yang bagus atau apa yang sudah punya dari kalian itu harus kalian kembangkan. Ya, kalian sudah punya yang namanya sepak bola itu fisik, teknik taktiknya sudah atau apa sudah punya. Nah, tinggal kalian, nggak mungkin kalian tuh punya pelatih cuma Coach Nova aja. Pasti kan nanti sekalian bertambah usia, kalian pasti ada perubahan untuk buat seorang pelatih. Dari situ kamu tanam terus apa yang sudah didapat dari pelatih yang terdahulu, kamu kembangkan nanti ke pelatih-pelatih yang baru. Biar ada peningkatan supaya kamu jadi pemain tim nasional yang baik. Saya ingat ini, Kesempatan. saya justru ingat apa yang dikatakan Megan Asian waktu main di Persib, ketemu saya ngobrol-ngobrol, dia bilang apa? Ketika dia juara Piala Dunia U20 bersama Ghana. Asian. Asian, Oh iya, itu Asian kan pemain. dia bilang di luar ganti kepada teman-temannya, kita akan jadi generasi sukses kalau kita semua main di Eropa. Yes, sir. Ketika kita kemudian tidak mampu main di Eropa, berarti kita generasi gagal, gitu kan. Portugal juga dulu kan punya golden generation, angkatan Luis Figo kan, yang ketika mereka berjaya di era usia muda, tapi kan yang tersisa juga tidak banyak waktu itu. Artinya gini, maksud saya sekarang harus ada motivasi dari tim ini, ya jangan kemudian kita merasa udah lolos Piala Dunia, udah segala-galanya, euforianya sudah berlebihan karena mereka ini, saya setuju sama Coach Nova, ini mereka masih berproses gitu kan. Jadi kemudian harus ada tekad bersama pemain-pemain ini, kita harus bisa main di level yang lebih tinggi gitu kan. Kalau misalnya ekosistem kompetisi usia muda di sepak bola Indonesia belum begitu bagus, bertekadlah main di luar negeri. Ekosistem pembina kompetisi di usia dini, ini korelasinya dengan menit bermain loh, kesempatan Iya, betul. bermain. Betul. Nah, itu kan ada hubungannya tuh. Nah, Bung Akmal melihat sejauh ini federasi dalam hal ini sudah benar belum? Ya sedang berproses menuju benar gitu kan. Artinya gini, kemarin-kemarin Elite Pro Academy kan sistemnya turnamen. Iya. Ya kan Nah, ini sekarang kaitan kan dengan EPA. sekarang kan sudah mulai dalam bentuk kompetisi walaupun jumlah pesertanya tidak banyak gitu kan. Iya, iya. Tiap grup ada 6 tim gitu kan, tidak banyak. Nah, ke depan saya berharap usia 20 misalnya ini kan atau usia 17 yang ada kompetisinya di Asia bahkan di dunia itu kok dalam bentuk kompetisi. Jadi klub-klub ini, klub-klub profesional kita Liga 1 itu harus aspek sportingnya harus jalan. Tapi gini Bang Akmal, kalau kompetisi yang usia muda yang sekarang Elite Pro atau apa kan dipakai kan per usia ya. Betul. Ada yang usia yang 14, 16. Tapi sekarang di Asprop dari PSSI itu udah diserahkan. Untuk yang ganjil itu diserahkan untuk buat provinsi. Maksudnya lari ke Askot sama Askap. Untuk buat dia mengikuti turnamen 13, 15 yang ganjil semuanya. Bang. Bahkan saya kemarin baru saja mengusulkan bahwa Piala Suratin itu tidak lagi turnamen. Di Asprop, di Askot. Jadi Askot itu bikin kompetisi satu musim, ntar 4 besar lolos ke tingkat Asprop, ya kan? Di Asprop nanti bikin kompetisi lagi yang lolos misalnya 2 tim ke nasional baru turnamen. Kan yang penting adalah, jadi gini, ini Coach JB yang tahu kan. Pemain kita bisa menghasilkan pemain bagus kalau dari usia 8 sampai 14 tahun pemain ini punya menit bermain 8.000 menit. 8.000 menit itu dalam kompetitif bukan latihan ya, dalam sebuah pertandingan yang kompetitif. Kompetisi, ya. Dan itu yang paling penting menurut saya saat ini dibangun oleh PSSI. Artinya sukses kita ke Piala Dunia U17 ini lewat babak kualifikasi. Artinya ini kan 2 tahun sekali. Iya. Ya kan, jangan sampai ini sukses besok hilang. Iya. Nah kan generasinya ini perlu dibangun. Jadi menurut saya yang paling penting sekarang hikmah yang diambil oleh PSSI ketika kita sukses ke Piala Dunia U17 adalah bagaimana membangun kompetisi. Jadi Asprop ini harus digerakkan. Asprop yang nggak bisa menggerakkan kompetisi nggak usah dikasih subsidi. Iya. Dengan demikian kalau memang benar dijaga ini yang dari dini 17 mau 20, jadi nanti federasi nggak ribet-ribet diaspora dong. Ya iya. Berarti berjalanlah kompetisi di Asprop. Karena apa? Ya ambil contoh lah, ini di kampung saya nih, di kota Bekasi yang katanya planet Pluto lah. Tersinggung. Enggak. Ini bagus juga buat kita kan. Jadi kemarin-kemarin itu sempat kebetulan saya masuk di kepengurusan Asprop Kota Bekasi, Bang Yusuf. Oke. Jadi dapat perintah dari Asprop untuk melaksanakan kompetisi di usia yang ganjil, Bang Akmal. Di situ kita di SSB di Bekasi ini contoh itu kurang lebih hampir 50 SSB. Tapi mereka yang kita mau pertandingkan itu usia yang 15.
Jadi itu setiap SSB itu punya tuh pemain-pemain. Jadi kebetulan saya talent scouting dari sama senior saya nih. Jadi mana yang pemain-pemain mereka kompetisi, kita lihat yang bagus-bagus, kita bentuk tuh Bang Akmal. Bahwa ini pemain, ternyata pembinaan dari SSB itu ada loh. Contohnya apa? Dari kompetisi yang ada di Bekasi itu timbul itu seorang pemain tuh yang namanya Goli Samarapa ya dari kompetisi di Kota Bekasi, Bang. Iya, kebetulan dia punya bakat yang bagus. Yang paling gak enak adalah ketika kemudian Piala Suratin itu digelar turnamen. Padahal turnamen kan 2 kali pertandingan gagal, gugur. Padahal bisa jadi yang digagal itu ada pemain bagus. Itu Tapi dia. kalau kompetisi kan 8 bulan, talent scout kan akan terus pantau kan Salah tim kemampuannya. aja katanya. Mal, menurut Bung Akmal nih, ini yang paling sukses timnas U17 lolos lewat kualifikasi nih. Ini sebenarnya kesuksesan milik siapa nih? Milik Coach Nova lah, pemain, federasi, atau milik semuanya? Ya, yang pertama ini kita harus apresiasi adalah SSB ya. SSB yang membina sepak bola kita. Walaupun di antara SSB itu kadang-kadang ada aturan yang masih banyak dilanggar orang. Jadi banyak klub-klub Liga 1 misalnya yang membina SSB kemudian ketika kelihatan pemain itu jadi diambil. Nah, ini sistem ini harus dibangun. Dibangunnya apa? Ketika kemudian ada akademi sepak bola melahirkan pemain bagus diambil oleh klub, maka harus ada uang pembinaan. Sehingga kemudian ini Subsidi lah berjalan. buat mereka. Jadi saya melihat bahwa sukses ini nih sukses berjamaah gitu kan. Oke. Sukses berjamaah, kolektif lah gitu Kolektif, kan. ya. Akademi sepak bola atau SSB di kampung-kampung jalan gitu. Peran mereka besar tuh ya. Peran mereka sangat besar sekali Itu untuk membangun ini. Sempat juga waktu ketika saya di Bekasi Putra ya kan, waktu Bandung Raya mau pinta saya itu ya yang saya bilang Bang Akmal itu dia mengambil pemain yang ada di Bekasi atau apa, tapi adalah timbal baliknya apakah itu perangkat bolanya kah atau jersinya itu udah pernah sempat terjadi gitu loh Bang Yusuf. Jadi nggak main asal ambil. Jadi nggak ada rasa terima kasih bahwa ada pemain Bekasi ini yang mau diserahkan ke klub Bandung Raya. Itu saya ada berapa orang itu 3 orang tuh Bang Akmal. Yang nggak enak kan misalnya EPA Elite Pro Academy ada tim-tim yang masih memfranchise-kan ini gitu kan. Itu kan misalnya dia nggak bangun aspek sportingnya di klub, akhirnya ketika ada EPA dia kasih ke satu SSB itu butuh dana dijual. Ada yang bahkan minta dana 25 juta. Kalau yang begitu kan yang bisa memberikan uang adalah orang yang punya kemampuan. Itu sesuatu yang tidak ideal ya. Dan ini fakta Itu yang harus terjadi dibenahi ya? oleh sepak Ya, bola Indonesia. Bukannya masih terjadi? Masih terjadi, Terjadi. masih terjadi. Jadi gini Bang Akmal, ada yang peserta dari Liga 1 itu mereka kerjasama sama SSB yang ada di Indonesia. Jadi mereka tuh nggak pernah waktu itu berpikir itu bahwa Liga 1 itu harus punya Elite Pro Academy-nya. Contohnya ya ada yang dari tim lain nggak punya klub, mereka kerjasama. Itulah terjadinya pembayaran untuk buat kalau lu mau pengen Kompensasi main, ya? kompensasi. Atau kontribusi atau apa namanya? Ya nggak tahu lah itu ada yang 15 juta. Iya, ada 15. Artinya kan gini, ini kan main kan butuh waktu, ada 1 bulan misalnya di Bandung. Kan butuh akomodasi dan sebagainya, pembiayaan lah. Itu yang kemudian dilakukan urun rembuk oleh orang yang mendapatkan wildcard untuk nih lu pegang lu atas nama klub ini gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Menurut saya ini yang harus dibenahi. Tapi bagaimanapun akademi sepak bola kita ini banyak membantu untuk sukses U17. Belum sempurna dibenahi, sudah lolos Piala Dunia U17. betul. Bagaimana kalau dibenahi? Nah, itu artinya potensi kita sangat besar sekali. Saya ingat banget Alessandro Del Piero tuh bilang apa Alessandro? Untuk bakat sepak bola, Indonesia itu adalah negara yang paling luar biasa, terdiri dari berbagai suku bangsa. Itu waktu lu ketemu dia? Iya, di Medan. Kan saya bawa Alessandro Del Piero ke Medan. Gini-gini sering bawa pemain top loh ke Indonesia gitu kan. Luar biasa. Dia bilang seperti itu, dia ketika ngeliat di Medan, anak ini punya bakat. Cuma permasalahannya, dia bilang sepak bola itu sebenarnya simple, momentum. Nah, momentum ini yang kemudian kadang-kadang tidak dibenahi. Indonesia secara bakat alamnya sangat luar biasa. Tapi kemudian bakat alam ini nggak akan terasa kalau kompetisinya tidak ada. Nah, itulah yang kemudian terjadi di Eropa. Mereka itu dari sejak usia 8 tahun main by system. Itu sudah terjadi. Sementara di Indonesia kadang-kadang akademi sepak bolanya masih cari menang juara. Untuk apa? Ada ambisi dari akademi sepak bolanya, ada ambisi dari orang tuanya untuk dapat apa? Japres, biar dapat sekolah gratis. Ini yang merusak sebenarnya. Iya kan? Ini yang merusak sebenarnya. Gara-gara mau ngejar Japres, akhirnya ada akademi sepak bola yang ketika mau kompetisi untuk dapat kemudian kemenangan, yang dibina siapa, yang main siapa. Nah, ini kan problem-problem ini yang harus dibenahi. Yang kedua, larinya ke sekolah. betul. Yang kedua,
ya harus diakui juga peran PSSI juga ada di sini. Bagaimanapun sekarang Coach Nova sangat luar biasa dibantu juga kan dengan uji coba ke luar negerinya kan. Tim ini juga uji coba di Eropa, main lawan Skotlandia, main lawan Swiss gitu kan, main kemudian uji coba lawan India. Selama 1 tahun ini kan agak jarang difasilitasi untuk kemudian dipermudah untuk melaksanakan semua program yang ada. Ini pun harus diapresiasi, termasuk ya Coach Nova ini juga termasuk yang sangat luar biasa. Ini pelatih muda potensial menurut saya gitu kan, untuk masa depan sepak bola Indonesia. Bahkan saya melihat udah mulai ada generasi kedua sepak bola ini kan, ya dulu kan kita Coach Rahmat Darmawan, Coach Aji Santoso, sekarang kan generasi kedua udah pada muncul nih. Ini menarik, berarti kan generasinya Coach Jabrik kan, ya kan? Ya generasinya Coach Nova kan, potensinya ada. Tetapi kan realita kenyataannya pada saat ini, betapa pelatih lokal tidak quote unquote laku di Liga 1 malah. Bagaimana? Ya ini kan kalau bicara ini karena yang pertama kenapa nggak laku kan kita budaya kita, kalau kita ini masih sama orang mentalnya masih percaya sama pelatih. Kalau orang yang asing itu udah sangat luar biasa pasti gitu, menganggapnya gitu, anggapan. Berarti non teknis nih Mal, artinya kan larinya ke bukan cuma sepak bola ya, bukan cuma sepak bola ya, dunia pengajian juga kan seperti itu. Konon kabarnya pelatih luar lebih murah, benar nggak Coach? Enggak juga sih Bang, sebenarnya gini ya. Nah gimana? Saya udah sempat mengalami juga nih. Sekarang yang ada pelatih lokal yang ada di Indonesia ini cuma Coach Imron ya. Itu pun juga seangkatan sama Nova ya, Coach Nova. Dari Bareti juga loh. Iya. Sebenarnya sih entah apakah ini memang dari keinginan sebuah klub untuk buat pengen jadi pelatih, itu pelatih asing atau pelatih lokal. Karena gini Bang Akmal, ada positif ada negatif juga. Pemain-pemain kadang-kadang kalau dilatih sama pelatih dari asing itu mereka nurut gitu. Pernah ngerasain gitu? Iya, pernah saya rasain. Nggak di klub aja deh, nggak usah timnas. Ya saya kan Heng Wulem. Oh iya. Tapi kita karena memang juga kita di klub itu banyak pemain-pemain senior, jadi itu saya belum sempat berpikir pelatih asing atau pelatih lokal itu bagus yang mana atau apa. Karena kekeluargaan dan solidnya kita. Hubungan yang baik antara pelatih, pengurus sama pemain. Waktu itu sempat kita tanamkan seperti itu. Tapi kalau sekarang kan pelatih lokal kalau giran nanti sama pemain-pemain yang sudah bintang atau apa yang kadang-kadang kan nggak didengar, terus disiplinnya juga kurang. Yang nggak didengar pelatihnya atau? Ya pemain-pemainnya kalau dapat instruksi dari pelatih nggak usah pergi malam-malam atau apanya. Oke, mereka ada seperti itu. Tapi dulu ini juga Bang Yusuf. Kalau sekarang kan nggak disiplin. Tapi ini juga kita ini terbatas jumlah pelatih yang punya lisensi AFC Pro. Iya. Ya bukannya kan? udah hampir 36 jumlah pelatih kita. Iya, udah hampir 2 gelombang. Artinya apa? Ini jumlah 36 ini jumlah yang tidak banyak gitu. Dan 36 ini kan artinya masih ada generasi putar di situ-situ aja gitu kan. Belum ada pelatih-pelatih baru yang muncul dengan lisensi A-Pro misalnya. Kayak misalnya sekarang Coach Nova kan udah muncul nih kan. Bisa jadi nanti dia setelah ini megang klub kan bukan hal yang baru. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini kan ada sekarang percepatan untuk pelatihan pengambilan lisensi pelatih. Jadi nanti kemudian SSB itu juga banyak yang pelatihnya nggak punya lisensi kan gitu kan. Karena sulitnya untuk mendapatkan lisensi, pembiayaan yang sangat mahal dan sebagainya. Impres percepatan pembangunan sepak bola nasional itu sudah mengamanatkan untuk kemudian percepatan lisensi lisensi pelatih. Jadi nanti SD, SMP itu pelatihnya semua punya lisensi. Ketika dia punya lisensi kan pola pikirnya sama, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini harus belajar kayak Jerman. Jerman kan dulu pelatihnya Berti Vogt dan sebagainya generasi tua kan. Tapi sekarang Jerman mampu melahirkan pelatih-pelatih hebat gitu kan. Nah, inilah yang kemudian harus dilakukan juga oleh PSSI. Artinya isu pembinaan tuh juga bukan hanya menyasar ke pemain ya, Pak ya. Pelatih juga. Enggak, sekarang gini Bang Yusuf. Mungkin dilihat dari tahun-tahun ke belakang itu, sekarang ini kan sudah ada yang mereka yang sudah mempunyai lisensi A-Pro itu dapat tugas juga mereka sebagai mendidik para pelatih untuk menjadi instruktur. Nah, jadi di situ yang benar Bang Akmal bilang, ada pelatih SCPB, ada yang nggak mereka punya lisensi. Makanya dari Asprop, dari PSSI itu menyerahkan ke Asprop, coba dari pelatih-pelatih yang A-Pro itu yang sudah mempunyai instruktur pelatih, mereka harus mengadakan kursus-kursus di setiap aspek. Coach, untuk menjadi instruktur itu kan harus pegang klub, punya pengalaman pegang klub kan? Tapi enggak. Kalau A-Pro itu mereka kan dipilih.
Mestinya kalau saya ini mestinya A-Pro ini dapat tugas dari PSSI, kamu bisa nggak untuk buat mengkursuskan sebagai untuk pelatih-pelatih yang mempunyai instruktur untuk buat ngelatih yang khusus untuk kepelatihan. Minimal itu DC atau apa. Itu sekarang udah berjalan. Ya kayak misalnya di Bekasi itu ada coach Maman Suryaman. Maman Suryaman. Nah, Maman Itu Suryaman teman sekarang saya. keliling nih. Coach sekarang apa license-nya? Saya kebetulan masih B. Kenapa belum A? AFC. Apa ya? Saya pengen belajar dari bawah dulu seperti apa sih untuk buat latih-latih pemain-pemain muda atau apa semua. Tapi sebenarnya harusnya gini, mantan-mantan pemain nasional kayak di luar negeri ya, itu tidak kemudian dari bawah dia dapat. Kan Dia langsung ketika bukan lulus langsung harus ke C dapat, ya? ya dapat. Apa atau B? Ya, Kalau kita mantan sih main gini, timnas. ya, saya mengharap dari kita nih teman-teman dari mantan. Ini suara mantan pemain nih yang mau jadi pelatih Ini nih. curhatan dari Oke, mantan silakan. pemain. Kalau bisa, kadang-kadang kan ada kendalanya. Ada yang mereka walaupun mantan pemain, tapi mereka dari faktor ekonominya yang kurang atau apanya. Tolong mereka dikasih kebebasan Subsidi. free ya untuk buat kursus. Karena yang nggak Oke. semuanya kan dari teman-teman legend atau mantan-mantan timnas itu ekonominya ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau bisa pengorbanan dia sebagai pemain nasional udah hampir 5 atau 10 tahunan lah atau apa semuanya, tolong diprioritaskan untuk kita. Pak Yusuf gini, kenapa kemudian kita punya lisensi A Pro-nya? Enggak, regulasinya mantan pemain timnas tuh bisa langsung dapat license apa kalau dia menjadi pelatih? Ya harusnya Pertama minimal langsung B. Minimal langsung C. Kalau C. mantan pemain C. Timnas. Timnas. Kalau Liga 1 aja? Kalau ya kalau mantan pemain itu untuk buat khusus di awal ya, kadang-kadang kan harus dari D dulu, tapi kita ada prioritas kalau untuk mantan pemain timnas itu kursus license-nya itu harus C, dia dapat kursus pelatihnya. Nah, kelemahan kita adalah kenapa kita sedikit pemilik lisensi AFC Pro A ya. Biayanya mahal. 300 juta. Kemudian kemarin saya bercanda kan banyak pelatih yang habis lisensi. Nggak ada A. subsidi dari federasi? Nggak Biaya ada, sendiri. gitu. Bayar Dia sendiri, sendiri. gitu kan. Kemarin ada beberapa kawan-kawan pelatih yang sudah dapat lisensi A Pro 300 juta nganggur. Nah, gitu bahasanya ya kan? Oh. ya kan? Belum dapat klub ya? Nah, harusnya ketika saya setuju sama Coach JB ini, ketika kemudian dia dapat lisensi, dia jadi instruktur, dipekerjakan di Asprop jadi instruktur, digaji atau bahkan jadi direktur teknik di Asprop. Ya, Sehingga ya. kemudian dia bisa mengembangkan ilmu yang dia punya walaupun dia gak ngelatih klub, dia bisa kembangkan tuh ilmunya sekaligus mencetak pelatih-pelatih baru gitu kan. Nah, ini yang harus terus didorong sehingga semakin banyak pelatih maka akan semakin mempermudah kita untuk mendapatkan pemain-pemain bagus. Iya. Kusnova juga kan dapat pemain-pemain itu kan nggak langsung asal ini, dapat dari pelatih-pelatih SSB pemainnya. Makanya saya salut sama pelatih coach edukator. Jadi ada pelatih coach edukator itu pelatih pendidik yang melatih usia-usia dini. Nah, itu contohnya yang tadi yang saya bilang. Dari SSB itu kan timbul ya kan pemain-pemain yang bagus yang kata Bang Ahmad bilang ada pemain talentanya bagus nih kata Libero, banyak sih pemain-pemain di Indonesia talenta ya itulah dari Bekasi itu sekarang sudah terbentuk. Jadi kita ada pemain-pemain yang bagus sekarang nggak mau mereka dijual atau diambil sama tim-tim lain, kita nggak mau, kita lindungi, kita ikat dia. Dulu kan zamannya Bang Jabri gini kan salah satunya adalah pusat-pusat pendidikan sepak bola ya kayak Ragunan gitu kan, sekolah-sekolah itu. Nah, sekolah-sekolah ini kemudian harus diaktifkan. Saya ingat banget karena kebetulan PPLP ya? Iya, PPLP dan sebagainya. Dulu di Ragunan. Iya kan di Ragunan PPLP. Saya ingat banget karena kebetulan saya ikut memberikan pemikiran dalam pembuatan impres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Kita nih harus punya 5 sentra di negara kita yang begitu luas gitu kan. Ada Sumatera, wilayah Sumatera ada, wilayah Jawa ada, kemudian Kalimantan ada, Bali dan NTB ada, kemudian Indonesia Timur, Papua ada. Sentra-sentra itu yang kemudian bisa mengumpulkan pemain-pemain bagus di Indonesia yang kemudian punya kayak PPLP atau kemudian diklat di situ di ini, Salatiga dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah di kita ini masih lemah adalah bank data. Sekarang Coach Nova ketika pertama kali menangani tim nasional U17 dia kan harus nyari pemain. Tanggung jawab siapa? Federasi kan? Iya, artinya gini, federasi di pusat, kemudian kan ada Asprop tangan-tangan mereka. Nah, kalau kemudian ada sistem Anda mengamati itu belum berjalan? Belum berjalan gitu kan, dan sementara eranya udah era mau AI nih, betul. bicara Jadi data nih. kalau kemudian Coach Nova saya mau cari gelandang yang punya kemampuan kaki kiri, sebenarnya kalau ada bank datanya udah tinggal klik, banyak itu pemainnya dengan kualifikasi tapi dan sekarang sebagainya. katanya ada Bang, udah di PSSI ada, waktu masih ada Indra Sapri Coach. Iya, artinya kan masih sistem masih manual. Kalau kemudian komputerisasi misalnya sekarang
kelemahan dari tim nasionalnya Coach Nova misalnya dari sisi striker kurang. Untuk Mirza Firjatullah persaingnya datanya siapa? bisa diambil. Datanya bisa diambil. Oh, ini gitu data kan. yang diolah lagi ya. Iya, Jadi nggak iya. sekedar masukin input detail Dan profile itu segala sebenarnya macam. nanti ke depan itu tugasnya Dirtek Ya itulah PSSI. sepak bola modern sudah. kalau Tugasnya begitu. Dirtek PSSI untuk membangun kitab suci sepak bola Indonesia. Sementara Dirteknya masih menunggu sabar Iya. ya, Mal, ya. White English ya. Nah, balik lagi ke U17. Ini kan memang sudah dipastikan lolos. Terakhir kita menghadapi fase grup lawan Afgan ya. Afghanistan. Afghanistan. Dipastikan juga kita bisa Iya. curi poin. Sehingga juara grup ya malah. Kita udah pasti juara grup, walaupun kita jelek-jeleknya kita kalah sama Afghanistan gitu kan. Kita udah juara grup karena head to head sistemnya. Oke, ngomongin ke babak berikutnya, 8 besar Mal. 8 besar. Nah, ini yang menarik. 8 besar calon lawan kita itu antara Korea Utara, kemudian ada Iran di sana, ada juga Kirgistan di sana gitu kan. Nah, ada juga Oman gitu kan. Ya. Nah, yang menarik ini di antara tim-tim ini yang paling berat tuh Korea Utara sebenarnya. Kenapa? Korea Utara ini 2 kali kalau nggak salah juara Piala Asia gitu kan. Negara yang sangat tertutup, tapi sepak bola sangat luar biasa. Bukan cuma sepak bola usia muda, seniornya, bahkan saya ngeliput Korea Utara Piala Dunia 2010 dia lolos kan, senior itu waktu itu. Ya kuda hitam yang serius lah dia. Betul, artinya apa? Iran pernah kita kalahkan di eranya. Ini jadi tantangan. Jadi seniornya kuda hitam dia itu. Iya, Piala walaupun Piala Asia U17 ini kan setiap tahun pemainnya berganti, bukan senior kan. Artinya ini Iran pernah dikalahkan oleh Coach Fahri Husaini 2018. Apakah kemudian kalau kita ketemu Iran nih, apakah Coach Nova bisa melakukan ini gitu kan untuk bisa menang lawan Iran? Kirgistan itu pernah kita kalahkan di era 2010 walaupun kita ketika itu gagal di penyisian grup. 2010 kita kalahkan Kirgistan. Ini Tajikistan. Ya kan? Nah, apakah ini kita bisa lakukan gitu? Oman pilihannya adalah kalau klasemen sekarang kan Korea Utara, kemudian nomor 2-nya adalah saat ini Tajikistan, nomor 3-nya Oman, nomor 4 Iran bahkan. Tapi mereka nih masih saling bunuh-membunuh di partai terakhir. Jadi di antara lawan ini sebenarnya lawan berat semua buat Indonesia gitu kan. Karena ya saya katakan tadi grup C ini termasuk grup yang tidak begitu berat dibanding A, B dan D gitu kan, karena levelnya sama semua itu. Di grup kita kan Yaman sama Afghanistan kalau lihat penyisiannya lawan Bangladesh dan sebagainya itu agak mudah. Artinya ini akan menjadi kerja keras dari Coach Nova walaupun target lolos Piala Dunia sudah tercapai, tinggal pembuktiannya bagaimana nanti di perempat final. Waktu 2018 misalnya Pak Hari Husaini itu menang unggul duluan 1-0 angkatan Bagas Bagus lawan Australia, tapi kemudian kalah 2-3. Ini yang saya dengar dari Akmal gini, datanya kuat dia. Iya, semuanya datanya komplit. Anda aja jangan lupa main pernah di mana aja. Coach, dari negara yang disebutkan Akmal tadi di fase berikutnya 8 besar Indonesia, pasti ada yang beberapa yang pernah Anda jumpai bermain kan? Kayaknya mostly semuanya pernah. Coach. Kalau saya berharap sih lawan Iran. Itu karakter mereka gimana? Negara-negara ada Korut tadi, Tajikistan. Kalau saya ini kebetulan kan saya sempat juga melawan Korea atau Korea Utara. Kalau Korea Utara yang bilang tadi Bang Akmal bilang bahwa yang perlu kita perhatikan itu Korut. Karena mereka bermainnya itu juga kan seperti kayak Korea juga. Spartan ya. itu ya. Spartan. Tapi kalau untuk buat lawan Iran, lawan Oman. Kalau masih Oman bisa sudah nyimbangin pernah, masih bisa nyimbangin, tapi yang berat itu memang Korut. Oke. Iya, udah itu saya Iran juga masih bisa di ini. masih bisa lah, masih bisa kita atasi. Yang junior masih ini lah. Masih bisa. Oke, Bung Akmal. Nah, sekarang kita ke senior nih. Kita serempet senior sedikit boleh dong? Senior, hati-hati ya. Yang 17 sudah lolos. Kita menanti yang senior. Masih ada perjalanan lagi, krusial. 2 pertandingan krusial ya. Nah, Apa Cina lawan Jepang? kalau ditanya peluang, pasti orang berharapnya pasti bisa lolos lah. Round 4 gitu kan. Kalaupun harus nyebur ke round 5, bisalah kita atasi. Ke Coach Jabrik dulu nih. Coach Jabrik, timnas senior kita, apa kabar di mata Coach Jabrik saat ini? Ada perubahan. Ada semenjak dipegang Sintayong, dipegang sama sekarang Patrick Kluivert, ya. Jadi sudah ada perubahan dari formasi, dari taktikal juga sudah berubah. Taktikal berubah ya? Taktikal berubah.
Ya mungkin selama ini kan kita nggak menyebutkan pemain diaspora atau pemain lokal. Iya, iya. Jangan. Saya nggak mau seperti itu. Tapi yang jelas sekarang sudah dipegang sama Fatih Kupet ini dari segi fisik, dari pola, dari improvisasi pemainnya ini sudah kelihatan semuanya. Ini tinggal kita selangkah lagi deh. Kalau kita melawan Cina kita menang aja. Untuk menghadapi Jepang atau apanya kita jangan berpikiran ke Jepang. Ya kan? Kita besok melawan Cina itu pasti kita ada ambisi untuk buat bermain di tuan rumah juga kita. Mungkin juga yang kita harapkan itu Rizky Ridho, Marcel kita nggak bisa main. Tuh, ya. Atau pemain-pemain yang dari teman-teman yang di Indonesia juga tunjukkan kualitas bahwa kalian juga Pernah kan lawan Cina waktu di pemain? lawan Cina. Sering kan? Cina sering. Nah, gimana karakter? Coba kasih gambar. Pemain Cina tuh begini-begini coba. Bang, kalau pemain Cina ini sama yang namanya ras kuning ya Bang ya. Waktu ketika saya bermain itu kan mereka juga pemain-pemainnya bermain di Eropa Bang. Mereka juga ada pengalaman dari mereka kompetisi di Eropa tuh. Tapi sekarang ini saya lihat dari perkembangan sepak bola Cina ini sekarang kalau kita lihat sama tim kita ini mungkin agak-agak seimbang kayak gitu Bang. Kalau saya ingat kalau nggak salah kita kan kualifikasi Piala Dunia kita lawan Cina dan akhirnya Cina lolos ke Piala Dunia waktu ditangani Bora Milutinovic tuh, iya kan? Iya. Di Jakarta. Bora, kan? iya. Bora Milutinovic yang membawa Sempat Cina. kesini kan Bora kan? Iya, ke sini ke Indonesia, kemudian kita di Indonesia di Cina kalah, di sini kalah. Artinya sebenarnya Cina ini dalam situasi dan kondisi sepak bolanya sedang tidak baik-baik saja pasca Covid gitu kan. Iya, landai dia. Agak landai gitu, beda misalnya dengan Jepang dengan Korea yang Tapi konsisten kan. pengaruh nggak Bang sama Sangat berpengaruh dengan timnas mereka. Menurut saya sebenarnya Cina itu bukan lawan yang begitu Bukan Cina yang dahulu. bukan Cina yang dahulu gitu kan. Ya kayak yang tadi saya bilang, Cina ini nggak sih? Bukan China zamannya dia tuh. Karena mereka dulu menggelar Chinese Super League gitu kan dengan menghadirkan pemain-pemain luar biasa dengan harga yang sangat tinggi kan akhirnya keropos goyah rusak gara-gara banyak pengaturan di skor sana. Bahkan terakhir wakil presiden Federasi Sepak Bola Cina kan dihukum seumur hidup karena terlibat pengaturan skor. Dia rusak Jadi oleh mafia. yang merusak sepak bola Cina itu ya pengaturan skornya gitu kan. Nah, ini kemudian menurut saya adalah momentum buat Indonesia untuk melawan Cina. Kuncinya benar kata Bang Jabri, kalau kita menang lawan Cina, kita sudah lolos ke fase keempat. Bahkan kita bisa jadi runner up andaikan misalnya Australia juga gagal sama Arab Saudi, kita bisa fase keempat dengan catatan. Saya tuh baru berpikir gini, kita menang lawan Cina, maka lawan Jepang bukan mustahil kita minimal bisa tahan seri Jepang di kandang Jepang dengan motivasi pemain ya yang sudah nothing tulus karena sudah sudah terlepas bebannya karena kita udah lolos babak keempat. Pakai catatan lain ya, Jepang menurunkan lapis 2. Bisa jadi, tapi kalau kita melihat pertandingan Enggak, terakhir untuk bisa menang. apa? Untuk bisa menangnya. Saya pikir sekarang kan sepak bola itu kan kemarin Korea diunggulkan tiba-tiba kita bertahan terus tiba-tiba Nova bisa menang lewat penalti kan. Keberuntungan itu bisa aja terjadi kan kita main bertahan total misalnya ya Dewi Fortuna dulu kalau bahasa jurnalis kan gini. Iya, Dewi Fortuna. Dewi Fortuna tidak dinaungi Dewi Fortuna. Apa tadi bahasa Arabnya tadi? Ulaika humul muflihun gitu kan. Jadi menurut saya adalah ini momentum buat tim nasional Indonesia dengan materi pemain yang ada saat ini bahkan saya menyebutnya sepanjang sejarah PSSI berdiri ini tim nasional dengan komposisi pelatih termewah sepanjang sejarah. Gitu kan. Komposisi pemain termewah sepanjang sejarah. Yes, oke. Kalau begitu, Coach Jabrik, memangnya Indonesia udah pantas lolos Piala Dunia? Ditanya seperti itu. Dengan saya tambahin, dengan penambahan peserta ini sebenarnya menguntungkan. Tadinya kan pesertanya kan 32, sekarang 48. Sama halnya dengan Piala Dunia U17 gitu. Nah, sekarang gini, Bang Dijawab Yusuf. sama dia. Udah pantas belum dengan kondisi skuad yang ada sekarang seperti Akmal bilang? Ya pantas nggak pantas ya, karena kita memang sudah mau target biar di Piala Dunia, masuk di Piala Dunia. Andai Bang, kita nih ngomong andai. Kalau kita nanti masuk ke fase 4, yang bakal kita hadapi itu tim-tim yang mereka yang benar-benar sudah mereka pengalaman kan di situ. Apakah kita nih pemain-pemain kita apakah sanggup untuk buat masuk di level situ? Kan kayak gitu Bang. Sekarang Abang habis selesai kita bermain lawan Cina, menang kita, terus kita bermain lawan Jepang. Pemain Jepang itu Bang, walaupun katanya Bang Akmal lapis kedua atau apanya, mereka sejajar semua karena mereka pemain-pemain di Eropa semua. Beda tipis. Makanya beda tipis gitu.
Itu yang jadi ya kalau kita kalau sebagai pemain sih ya kita harus optimis. Kita harus yakin bahwa kita masuk Piala Dunia. Apakah kita bisa seimbang? Mudah-mudahan kita seimbang. Ya artinya kan sudah pantas gitu Ya, kan. sudah pantas lah, Bang. Nah. Tapi Indonesia ini patut berbangga sebagai sebuah negara, satu-satunya negara ASEAN yang pernah tampil di semua kategori Piala Dunia. U20 kita tampil 1979, angkatan Bambang Nurdiansyah. Ya. Sekarang U17 lolos Piala Dunia. Senior kita pernah 1938 atas nama Hindia 20 Belanda. dulu zamannya Mundari ketemu Maradona ya. Iya, senior kita 1938 kan nama Hindia Belanda. Hindia Belanda. Dengan gambaran yang sekarang dengan 1938 tuh gambaran hampir mirip. Saya tuh cocok logi aja gitu kan, materi pemain dulu pelatihnya Belanda juga, Johan van Massenburg. Ya kan, materi pemainnya mayoritas juga pemain-pemain berdarah Belanda. Artinya ini ada kalau cocok logi, ini momentum buat Indonesia lolos juga dengan materi yang hampir sama dengan 1938. Lu kayak netizen lu demen cocok logi. Enggak kan, rezeki orang kan nggak ada yang tahu kan, ya kan, ya kan, umur, jodoh, rezeki dan tim nasional Indonesia yang nggak bisa diprediksi kan. Iya. Coach, jadi kan tadi timnas kita sudah pantas melenggang mentas di Piala Dunia. Kalau boleh menilai Coach, kalau paling tinggi 10, kepantasannya nilainya berapa Coach? 9. Wah mantap, luar biasa. Harus yakin dong. Coach Jabrik punya cerita yang paling berkesan nggak? Yang paling mengharu biru ketika jadi pemain dulu? Ini cerita mengenai di timnas, tapi ini cerita lucu. Nah, lucu. Kebetulan juga waktu di timnas, waktu pelatihnya Dan Nurwindo atau Heng Willem lah, saya lupa itu. Waktu persiapan Tahun berapa itu? Tahun berapa? 90 berapa? Akmal inget tuh biasanya dia. Akmal pasti ingat. Waktu kita diundang sama tim Arab Saudi bahwa dia mengundang kita untuk buat friendly game. Bermain di Singapura. Jadi waktu itu kita diundang, nggak mau mereka bermain di Indonesia karena mereka pengen main di Singapura. Oke, Arabnya mau ya. Iya, Arabnya mau. Kita jadi ada permain home away lah sistemnya itu, Bang Akmal, Bang Yusuf. Jadi waktu kita lagi main ini, Dan Nurwindo itu bingung, kok ini pemain kok ada 10 gitu ya kan. Ternyata saya udah nggak tahan tuh. Saya pengen buang air BAB, pengen buang air besar. Ini udah di stadion. Kondisi lagi main itu saya. Lagi main, lagi game itu saya. Saya Oke. udah nggak tahan. Oh lagi game? Lagi game, kebayang nggak? Di friendly ya? Di friendly game itu. Saya lagi diserang, pas saya juga lagi nyari momen pas giliran kita lagi menyerang ke pertahanan Arab Saudi. Saya tuh saya bilang mungkin ada 1 atau 2 menit pasti masuk bola ke sini lagi kan, nyerang lagi. Saya udah nggak niat lagi tuh, saya lari ke toilet itu. Dibuang air kecil atau air besar? Air besar. Bagaimana bisa 2 menit? Saya bilang, aduh yang penting saya ini yang rasa sakit di perut itu bisa hilang gitu ya, masuk gitu. Nyari-nyari gini, mana ini si Nurali nggak ada, Dan itu bingung nggak ada, tahu udah nggak kebelet. Itu babak pertama, kedua menit berapa? Itu babak kedua itu saya bilang gini, waduh udah nggak tahan nih. Saya udah ngomong sama Bejo Sugiantoro, Jo, aku pergi dulu, mau kemana Bran? Aku udah nggak tahan itu. Iya. Saya bilang pasti lari lagi, saya cerita kan. Danu juga tahu kemana itu, buang air kan ketawa dia. Itu pengalaman saya itu. Nah kebetulan waktu itu pemain-pemain tim nasional Arab Saudi itu kan waktu itu masih ada siapa pemain-pemain ngetop yang mereka bermain di Eropa juga. Mal bukannya kayak begitu secara regulasi wasit bisa ini kan? Nggak pernah juga ada kejadian-kejadian di kompetisi Eropa itu ada yang kebelet kemudian keluar lari. Iya, kita kan nggak perlu ngomong lagi. Itu kan suasananya masih friendly game gitu loh. Coba mungkin kalau kompetisi saya nggak bisa lah jatuh aja udah kan. Ini kan friendly game Iya. langsung. Partner friendly Dan game. itu pas saya bilang ke Danu, saya bilang, coach saya nggak tahan coach atau apa ya, gila lu orang ngomong tahu-tahu diserang nggak ada mana. Dulu kan friendly game-nya juga nggak banyak penonton kan. Kalau sekarang kan friendly game aja Tapi bisa tetap sebuah pengalaman lucu itu. Jadi yang perlu saya ingin kadang-kadang saya kalau lagi di timnas ini kalau lagi main gini saya ingat gini, aduh saya suka ketawa sendiri gitu. Gila gue bisa begitu ya. Tapi Bang Yusuf ini satu-satunya pemain yang punya punya lagu khusus tersendiri diciptain sama supporter bola dia. Coba suruh jadi. Anak yang ini yang dinyanyiin The Jack kan? Iya, nah kebetulan memang
terjadinya tim Persija waktu di Liga 2 ya, masuk Liga 3 ya Mal ya? Apa? Nah, pas Kok Liga 3? Waktu zamannya Sutioso, itu Liga Indonesia. Liga Liga Indonesia. Liga. Jadi Pak Sutioso itu pengen ngebentuk tim metropolitan yang benar-benar mereka dihuni oleh pemain-pemain tim nasional. Untuk buat masalah biaya atau apanya udah nggak dipikirkan. Nah, waktu itu kan kita dari Bandung Raya itu kan bubar tuh. Akhirnya kita dipaket lah, Bang. Nah, itu sempat saya tarik antara Persija sama Persib. Waktu itu saya memang sudah diproyeksikan untuk buat di tim Persija. Tapi dari pihak Persib. Nah, makanya terjadinya ribut Persib sama Persija itu ya gitu. Penyebabnya lah semuanya gitu. Karena sudah dipaket sama Patri, saya akhirnya bermain di Persija. Nah, saking terkadungnya dia senang sama saya kan orang Betawi walaupun saya tinggal di Jawa Barat kan gitu ya maksudnya. Akhirnya ada lagu khusus untuk kita. Saya sebenarnya dipanggilnya bukan Jabrik aja, Biang Kerok saya dipanggil gitu sama The Jackmania itu semuanya kan. Karena gini Bang, kita membela untuk buat kampung sendiri. Mungkin kalau pemain-pemain yang di luar dari Jakarta atau dari anak-anak Betawi mereka mungkin 100%, tapi kalau saya beda. Orang-orang pemain-pemain yang lain dari luar Jakarta 100%, saya 200%. Karena apa? Saking cintanya saya sama kampung saya. Gitu loh. Akhirnya mereka lihat penonton di Jackmania semuanya, akhirnya ada tuh inisiatif Bang Akmal. Kita bikinin yuk lagu untuk buat Biang Kerok nih, Biang Kerok. Jabrik. Kan kalau saya kan tahu sendiri kalau ngomong. Ya bacot paling gede lagi. Kan? Akhirnya dibikinin. Udah gitu zamannya waktu itu kaosnya bajunya macan kamarnya kan. Itu macan apa kucing? Biasanya kayak gitu kan. Nah, itu kebetulan itu manajer kita itu Mbak Disa kan Rasid Ali. Dia kan seorang desainer tuh kan. Bang, kira-kira apa? Ngomong tuh sama kita senior tuh, ada Rocky, ada Widodo, saya tuh semuanya. Terserah Mbak aja yang bagus. Kan kalau macan Kemayoran kan identiknya kan sama macan ya kan. Akhirnya dibikin lah itu Bang. Keren bagus tuh mah tuh. Sekarang nggak tahu saya itu kaos jersey saya itu kemana kalau diambil kayaknya itu. Di situlah Bang. Jadi ada beberapa pemain yang asli dari Jakarta itu gitu, tapi mereka masih belum pemain tim nasional, cuma masih ada saya gitu. Ini dibikinin lagu lah Bang. Gimana lagunya? Anak The Jack asik-asik, Persija main cantik, dipimpin Kapten Jabrik, sudah pasti yang terbaik. Itu Bang kalau dinyanyiin di Stadion Lebak Bulus. Ingat. Striker aja nggak pernah ada yang lewat. Nah, tapi kan pernah jadi pemain lagi main ya, maupun di klub maupun di timnas. Dikata-katain pernah dong? Tapi mereka ya sama tim lawan. lawan. Atau saat tampil nggak bagus. Tapi saya digoblok-goblokin pernah kan? Saya belum pernah tampil jelek sih Bang. Asik. Sama anak di Jack juga, walaupun saya punya salah atau apanya, tapi enggak kan seketika kan bisa saya rubah atau apanya. Kenapa sih kan begitu Bang? Tapi kalau untuk buat kita main di luar kandang atau apa pastilah anjing lu goblok, wah udah. Itu kan kita harus punya mental Bang. Disitulah Bang. Ada pemain yang punya skill, teknik, taktiknya bagus, tapi satu Bang mentalnya ini bisa jelek banget. Makanya yang sekarang ini yang perlu kita bina juga selain mereka latihan teknik, taktik atau apa, mereka harus kita kembangkan mental Bang. Oke. Gitu. Ego ya. Karena emang mental harus dibangun lebih dulu kan. Lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sempat begini Bang, sempat juga ada pemain tuh yang mereka main di klubnya bagus, tapi giliran masuk di tim nasional, dia kan mereka gabung sama kita nih yang sudah langganan timnas, kadang-kadang mereka juga mentalnya suka turun Bang. Kicep. Iya. Apa sih rasanya main di stadion Gelora GBK dengan ribuan penonton? Ente main di situ, rasanya apa sih? Apalagi kita bermain. Waktu pertama tuh rasanya kayak ini katanya sikilin deg-deg gitu. Iya. Jadi kencing. Kalau kita kan orang Betawi, ya kan ibu kota, walaupun di Bekasi tapi tetap Betawi. Kadang-kadang biasanya orang yang di luar dari Jakarta, waktu pertama mereka masuk ke Senayan di stadion GBK. Mereka kan mungkin nggak niat lapangannya Bang. Kalau lapangannya tetap 10 kali sama ya. Berapa sih Bang? Tapi lihat gedungnya atau apa.
set gede banget ini lapangan. Itu belum keisi itu ya? Belum keisi. Mereka kadang-kadang pas giliran mereka latihan atau bertanding di situ, mereka hawanya sudah capek. Tapi kan mereka adaptasi. Mungkin itu pengaruh juga Bang. Mungkin karena stadionnya besar atau apa. Memang seat lapangan. Nah kalau pengalaman coach waktu pertama main di GBK dengan ribuan penonton itu, rasanya apa gitu waktu timnas atau klub? Ya ada apa ya? Ya bangga jelas lah ya. Iya pasti bangga. Terus juga ada ini ya motivasi yang untuk buat kita ininya ya jangan sampai masuk ke lapangan itu dengan dukungan penonton yang banyak terus kita bermain jelek. Itu kadang-kadang kita harus bisa ngatur itu. Kadang-kadang ada beban juga Bang Akmal. Saya ingat dia ini 3 kali tampil final di GBK. Ya 3 kali ya? Pertama Bandung Raya, ya kan? Ya, Kedua Persija, ketiga final Piala AFF 2002. Iya. Oh, iya, ya? Bedanya di mana tuh? Di antara 3 final itu yang nonton ribuan tuh. Kalau di klub itu memang kita penonton itu kan khusus untuk buat penonton yang untuk pendukungnya Persija kan gitu di Jackmania. Tapi kalau untuk buat Piala AFF itu beda lagi Mas. Beda lagi motivasinya, bebannya juga kan beda juga. Karena kan seluruh penonton ada Viking lah, ada The Jackmania lah, ada Petme ini semuanya itu kan tergabung dalam satu Garuda Indonesia. Itu beda-beda memang. Jadi ada motivasinya juga beda. Kalau itu kan campuran antara pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia yang terbaik di situ, ya kan? Jadi kita juga lebih beratnya itu bermain untuk buat tim nasional, apalagi euforia penontonnya. Kita kan harus juara, Bang. Apalagi waktu itu ada penalti. Waduh penalti. Nur, kamu ambil nggak sakit? Alasan atau apa? Nggak berani. Jadi Akhirnya yang ambil almarhum ya? iya, Bang Yusuf, jangan salah. Gimana? Di sepak bola kalau orang mengambil penalti itu harus percaya diri gitu loh ya kan, jangan ragu. Jadi seorang Nur Alim yang punya badan gede, rambut jabrik, pernah diminta Jagoan Betawi, Jawara. tendangan penalti menolak. Ya, itu pertama awal itu dari SEA Games 97 waktu SEA Games. Saya disuruh ngambil juga, saya nggak berani. Takutnya kan saya penonton banyak begitu. Terus ini kan Jadi belum pernah punya pengalaman. Enggak, jadi saya suruh ngambil penalti Bang Yusuf, saya nggak mau gitu loh. Soalnya pernah saya melakukan tendangan penalti itu, entah itu di klub, di timnas saya pernah coba gitu, gagal. Selalu gagal saya. Jadi makanya itu trauma lah buat saya. Lalu siap nggak siap sakit. Ingat nggak? Gagalnya melambung tinggi, nyamping atau gimana, keblok atau bagaimana Mal? Ya, mungkin keblok. Saya kan sering waktu Persija juga saya ambil juga keblok gitu. Masa sih di senior juga di timnas keblok ini keblok juga. Akhirnya saya disuruh saya nyerah dah. Ini anaknya hadir dengerin tuh, ayahmu tuh. Pernah punya kegagalan. Jadi jangankan di timnas di liga atau di pertandingan kampung juga atau apanya. Tarkam. Iya, Bang ambil Bang, lu aja. Kalau gua mau udah capek, hati-hati. Masuk Bang kagak. Jaga nama ya. Jaga nama. Nur Alim gagal. Arahnya ke situ juga Bang. Udah gitu kadang-kadang main taruhan, ayo Bang, tendangan penalti. Enggak, gua kagak mau, gua capek gitu. Tendangannya udah mati sialan Bang. Sportifiers, itulah Coach Nur Alim, legenda timnas, legenda Persija, dulu juga Mastran Bandung Raya, banyaklah. Itulah ceritanya, story-nya dia. Jadi sangat ada moral ceritanya, karena dia mantan pemain dan juga sekarang coach. Ketika dia kasih masukan, dan thank you juga Bung Akmal atas inputnya. Bung Akmal ini punya kekuatan data dia. Kalau bicara sepak bola Indonesia awal 90-an sampai kemari. Bahkan dia saya lihat di kantornya, di laci-lacinya itu memang data semua sepak bola Indonesia. Saya yang nggak ingat aja dia tahu dia cerita. Pemain yang kita udah ini tetap dia sebut tahu. Iya, jadi saya ingat lagi, memori saya terbuka lagi gitu. Kalau Bang Akmal yang ngomong pasti udah. Perpustakaan berjalan. Perpustakaan. Sampai di sini, terima kasih. Sebenarnya banyak yang masih saya mau tanya dengan coach, tapi nanti kita undang lagi dia. Karena ada satu cerita lagi, kenapa dia nggak dipanggil Primavera? Ada story-nya. Tapi nanti aja, kita simpan itu. Kocak itu. Next time.
nanti aja. Sampai di sini semuanya. Sekali lagi maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you coach. Makasih Bang Yusuf, Bang Akmal.